Shalom, selamat jumpa dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita sembahkan pada hari ini atas penyertaan Tuhan, sebab jika kita masih ada pada hari ini, itu semua berkat anugerah kemurahan Tuhan, dan layaklah hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di hari ini, firman Tuhan mulai menyapa melalui rehat renungan harian Toraya edisi Jumat 8 September 2023. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami di atas sorga, yang sudah melayakkan kami untuk menapak di hari yang baru ini. Hari yang Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 1-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bukan karena ketakutan, tangia belana kama takuran. Motivasi berlaku baik dalam masyarakat menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin seseorang berlaku baik karena dorongan suara hati, semakin dewasa pula orang itu. Jika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan, maka itu masih disebut moral konvensional menurut istilah Lawrence Kohlbrecht. Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nurani. Suatu masyarakat akan lebih baik dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik dan benar karena kesadaran sendiri. Orang Kristen di Roma menghadapi kesulitan karena ternyata tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik. Ada juga yang buruk, bahkan menekan serta menganiaya rakyatnya. Meski demikian, Paulus menasihati mereka untuk taat kepada pemerintah. Karena pada hakikatnya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Ia sangat menekankan perbuatan baik. Dikatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Itu kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Dalam pandangan Paulus, orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik dalam masyarakat yang di dalamnya para pemimpin pun ada yang korup dan jahat. Hal itu bisa terjadi karena di dalam hati nurani kita
pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh oknum pemerintah, tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis, enggan melakukan kewajibannya, apalagi membangkang. Teruslah melakukan yang baik, tunaikan tugas dan kewajibanmu, bukan karena takut, tetapi karena suara hatimu dituntun olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur atas firman-Mu hari ini yang telah Engkau perdengarkan bagi kami. Firman yang memberi kekuatan bagi kami dan semangat hidup bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa bila Tuhan bersama kami dan terus menuntun kami, maka kami tidak akan pernah takut. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah semua umat-Mu di sepanjang hari ini tetap boleh menyembah dan memuji Engkau dalam segala keberadaan mereka. Dan juga di sepanjang hari ini, Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam menjalani kehidupan pengasihan Allah. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.